Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi kudumikum ila Batam. Selamat datang ikhwan-ikhwan dari Singapura yang sudah sampai di Batam. Alhamdulillah pagi ini ada sedikit faedah kajian. Insyaallah kita akan membahas seputar sholatnya. Dan kita akan menjelaskan secara singkat tentang apa syarat-syarat sholat, apa rukun-rukun sholat, apa wajib-wajib sholat, dan apa sunnah-sunnah sholat. Kenapa kita perlu tahu tentang hukum-hukum seputar sholat ini? Karena kemarin Akhi Raza cerita tentang kasus dalam sholat, bicara tentang sujud sahwi. Jadi ada yang tidak paham ketika orang meninggalkan sujud sahwi. Meninggalkan sujud sahwi ini, lihat apakah yang ditinggalkan rukun ataukah wajib. Kalau yang ditinggalkan wajib mungkin sah-sah saja, dia tidak sujud sahwi dan dianggap sah. Tapi kalau meninggalkan rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi mudahnya begini, kalau orang meninggalkan rukun itu tidak bisa dianggap sah sholatnya karena sebuah kejahilan ataupun karena unsur ketidaksengajaan. Apalagi disengaja. Jadi gugurnya rukun itu tidak dilakukan hanya karena ketidaksanggupan saja. Maka itu gugur. Tapi kalau dia sanggup, kemudian dia meninggalkan rukun karena tidak tahu atau karena tidak sengaja, tetap tidak sah sholatnya. Saya contohkan. Umpamanya orang sholat berdiri. Berdiri dalam sholat wajib itu kan rukun. Kalau sanggup berdiri, kemudian duduk, tidak sah sholatnya. Tiba-tiba ada orang kemudian sholat duduk. Kemudian kita katakan, kenapa Anda sholat duduk, tidak berdiri? Dia mengatakan tidak tahu. Ketidaktahuan dia tidak menjadikan uzur, tetap tidak sah sholatnya. Karena tidak bisa gugur karena ketidaktahu. Atau umpamanya dia mengatakan, saya nggak sengaja. Itu pun tidak bisa menjadi uzur sah sholatnya, walaupun ketidaksengajaan, apalagi disengaja. Ya. Lah rukun ini hanya gugur karena ketidaksanggupan. Umpamanya dia sakit, tidak sanggup berdiri baru duduk. Nah, itu sah sholatnya. Karena ketidaksanggupan namanya kan, disebut al-ajzu namanya. Tidak sanggup berdiri ya duduk kata Nabi. Tapi kalau dia sanggup berdiri kemudian meninggalkan berdiri hanya karena tidak tahu, jahil, atau karena tidak sengaja, apalagi disengaja, maka sepakat gugur sholatnya. Harus diulang sholatnya. Karena meninggalkan rukun. Lain kalau meninggalkan wajib. Contoh namanya tasyahud awal, itu wajib hukumnya. Seandainya orang lupa langsung berdiri dalam tasyahud awal, tidak menjadikan batal sholatnya. Cukup diganti dengan sujud sahwi saja. Dan nanti kita akan jelaskan. Ya. Baik, masyarul muslimin, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai tentang apa itu rukun salat. Rukun salat itu ada 14. Rukun salat itu ada 14. Sementara wajib salat itu ada 7. Kita sebut angkanya dulu biar senang, ya. Adapun di antara rukun salat yang 14 itu, pertama adalah niat. Niat memang menjadi khilaf ulama. Apakah niat ini termasuk syarat sah solat? Ataukah dia termasuk rukun solat? Ada yang memasukkan dia syarat, ada yang memasukkan dia rukun. Apa bedanya rukun dengan syarat? Rukun dengan syarat itu bedanya hanya di dalam sama di luar saja. Kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Ya, tapi definisinya sama. Bisa membatalkan ibadah. Contoh wudhu. Wudhu kan di luar sholat tuh. Ya enggak mungkin lagi sholat wudhu kan gitu ya.
Wudu dulu baru sholat, berarti posisi wudu di luar sholat. Makanya wudu dimasukkan syarat sah sholat, karena dia di luar posisinya. Ya. Lain dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan sudah memulai sholat tuh, berarti masuk dalam sholat kan, berarti dia rukun. Jadi beda rukun dengan syarat itu hanya satunya di luar, satunya di dalam, gitu saja. Lah niat ini menjadi khilaf ulama memang. Apakah dia termasuk syarat ataukah termasuk rukun? Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun. Ini yang pertama. Tapi yang jelas bahwa niat dalam sholat itu tidak perlu dilafadkan. Ya, jadi niat itu amalan hati, ya cukup dalam hati saja. Ini yang pertama, singkat-singkat saja. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan takbir. Allahu Akbar, itu disebut takbiratul ihram. Bukan ngangkat tangan. Jadi, kalau kita takbiratul ihram kan kita angkat tangan nih. Nah, angkat tangan ini bukan takbiratul ihram. Walaupun kita diam saja begini, kita katakan Allahu Akbar, berarti dia sudah takbiratul ihram tuh. Makanya kita lihat kalau ada orang sholat kadang-kadang di Mekah itu kan, dia gini saja kan, sah-sah saja. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu sunnah hukumnya. Yang rukun itu ucapan kita Allahu Akbar. Nah, itu yang rukun. Maka tidak boleh kemudian orang yang sedang masbuk, umpamanya kita ini posisinya masbuk. Imam sudah tasyahud. Langsung kita ikut tasyahud, tidak boleh, tidak sah salatnya. Tapi takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar dulu baru ikut tasyahud, gitu maksudnya. Sebab dia belum memulai salat. Rasul mengatakan bahwa permulaan salat itu takbir dan pengakhirannya salam. Nah, kalau orang lagi masbuk langsung tasyahud gitu ya, itu tidak salat namanya, karena dia belum memulai dengan rukun salat yang disebut dengan takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Nah, itulah takbiratul ihram. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, al-qiyamu fil fardhi, berdiri dalam salat wajib. Apa bedanya dengan salat sunnah? Sebab berdiri dalam salat sunnah itu tidak rukun. Anda kalau mau sholat sunnah, duduk pun sah sholatnya. Walaupun sanggup berdiri. Ya, tetapi masalahnya, pahalanya akan dikurangi. Di mana pahala orang yang sholat duduk itu separuh dibandingkan orang sholat berdiri. Hadis ini dibawa kepada sholat sunnah. Ya. Tetapi hadis ini tidak berlaku kepada sholat wajib. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Berarti kalau orang meninggalkan berdiri, dia sanggup, maka batal sholatnya. Tidak ada alasan. Apakah karena tidak tahu hukumnya atau karena tidak ada kesengajaan, tetap batal sholatnya. Kalau sampai meninggalkan berdiri dalam sholat, karena itu bagian daripada rukun. Ya. Kemudian yang keempat, qiraatu suratil fatihati. Bacaan surah Fatihah. Ini rukun. Jangan sampai ditinggalkan. Apakah kita sholat di rumah sendiri ataukah sholat di masjid, sholat di mana saja, Fatihah tidak bisa dihilangkan. Yang jadi khilaf ulama, orang tidak baca Fatihah itu ketika bermakmum kepada imam yang dikeraskan saja. Itu menjadi khilaf ulama memang. Apakah kemudian makmum mencukupkan Fatihahnya imam, ataukah makmum juga membaca Fatihah? Dalam mazhab Syafi'i tetap baca Fatihah, walaupun bermakmum kepada imam yang dikeraskan. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan tidak, karena qiraatul imam itu sudah mewakili qiraatul makmum. Tetapi bagaimanapun Fatihah itu berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata illa bi fatihatil kitab, karena tidak ada salat kecuali dengan membaca Fatihah. Dari sini menunjukkan bahwa Fatihah itu rukun. Makanya saya nasihatkan haruslah betul-betul mempelajari bacaan surah Al-Fatihah. Salah saja pengucapan batal. Contoh umpamanya, kita baca ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Kita baca ahdinas siratal mustaqim. Harusnya di kasrah, kita fathah pula tuh. Harusnya ihdinas siratal, kita katakan ahdinas siratal. Itu kan beda artinya. Kalau ihdina, ya Allah berikan hidayah. Kalau ahdina, ya Allah berikan hadiah. Kan beda tuh. Yang satu hidayah, yang satu hadiah pula. Ya. Jadi kalau bacaan Fatihahnya sampai salah, batal sholatnya. Karena kita bicara rukun. Lain kalau kita baca surat, salah. Nggak batal sholatnya. Karena surat itu dibaca sunnah saja hukumnya. Nggak dibaca pun seandainya sholat itu Fatihah semua. Rakaat pertama Fatihah, nggak baca surat. Rakaat kedua Fatihah, nggak baca surat. Rakaat ketiga Fatihah, nggak baca surat. Sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan sunnah sah-sah saja. Cuman pahalanya kurang gitu saja. Ya, ini juga yang harus dipahami yang nomor 4. Yang nomor 5 ruku.
Ya. Ruku ini juga bagian daripada rukun. Dan ingat, ada dua tempat yang harus diperhatikan dalam sholat itu. Dari semua gerakan ya. Pertama ruku, yang kedua sujud. Ya, dua gerakan ini tolong perhatikan, ruku dan sujud. Kenapa dua gerakan ini dari semua gerakan sholat ya? Yang betul-betul harus diperhatikan itu dua tempat, ruku dan sujud. Karena ada hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Karena posisi ketika kita sedang ruku, Allah itu letakkan dosa kita di pundak. Ya. Dan ketika kita posisi sujud, Allah letakkan dosa kita di kepala. Jadi ketika kita posisi ruku, disitulah berguguran dosa kita saat sholat. Dan ketika kita sujud juga berguguran dosa kita. Karena inti sholat itu apa? Menggugurkan dosa. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau kalian punya sungai, kemudian mandi 5 kali di situ? Kira-kira bersih nggak? Ya bersih lah Rasul kan gitu. Begitulah sholat 5 waktu. Kalau kita lakukan maka bersih dosa kalian. Kapan bersihnya dosa ketika sholat itu? Ketika posisi ruku dan ketika posisi sujud. Disitulah dosa kita ini rontok bahasanya, berjatuhan dari badan kita. Makanya kenapa Nabi SAW itu memperpanjang ruku dan sujudnya. Bahkan kalau dalam sholat tarawih itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, rukunya panjangnya sama dengan berdirinya dan sujudnya panjangnya sama dengan rukunya. Karena memang posisi disitulah dosa-dosa kita diampuni itu. Maka kenapa Nabi SAW sampai mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun tapi tidak pernah diangkat ke langit kan? Kemudian ditanya, kok bisa orang sholat 60 tahun tapi tidak pernah diangkat-angkat ke langit? Kemudian Rasul mengatakan karena dia menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Artinya dua-duanya harus sempurna. Jadi ketika ruku terus betul-betul lurus. Yang kalau kita taruh wadah sesuatu di sini itu, dia tidak akan jatuh saking lurusnya. Begitu juga dalam posisi sujud. Maka lamakanlah dalam dua posisi ini. Lah, ruku itu bagian daripada rukun, tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, al-qiyam minar ruku. Berdiri setelah ruku. Ya, jadi kalau habis ruku kan berdiri, bahasanya apa? I'tidal namanya. Berdiri itu. Ada orang yang habis ruku berdiri sebentar langsung sujud kan? Ini tidak bisa. Ya, dia harus lurus betul-betul. Kalau dia masih membungkuk, tiba-tiba langsung sujud, tidak sah salatnya. Kenapa? Dia meninggalkan rukun. Apa itu berdiri setelah ruku? Jadi habis ruku berdiri dia harus. Tegak lurus dulu, kasih waktu, nafas kan itu ya. Kasih jeda dulu, baru kemudian sujud. Karena itu bagian daripada rukun. Ya, ini yang ke-6. Yang ke-7 sujud. Nah ini saya katakan tadi sujud bagian daripada rukun. Tetapi yang ingin saya jelaskan sujud ini. Sujud ini tidak sah kalau tidak menempel 7 anggota sujud. Ya ingat ya, 7 anggota sujud itu 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 tangan, kemudian dahi dan hidung. Ya. Ini kalau tidak nempel di bumi ketika sujud tidak sah salatnya. Jadi harus betul-betul nempel ininya, ujung-ujung jarinya, lututnya, tangannya, dahi dan hidung. Kapan itu ketika dikatakan sah? Ketika memulai mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika kita mulai subhana rabbiyal a'la, di situ tancapkan semuanya. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan 2 dahi. Tapi kalau kita sudah membaca subhana rabbiyal a'la, walaupun bawahnya kakinya agak ngangkat, ya kan? Itu sah sujudnya kata ulama. Yang jelas dimulainya menancapkan 7 anggota sujud itu ketika mulai mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Bisa dipahami ya? Ya. 3 kali paling sedikit gitu ya, lebih juga nggak apa-apa. Kemudian yang jadi khilaf para ulama adalah biasanya ketika sujud itu, okelah mungkin 2 telapak tangan bisa rapat, bisa ke bumi, 2 lutut bisa ke bumi, 2 tangan bisa ke bumi. Kadang-kadang hidung, ya mungkin agak terlalu begini, hidungnya tidak nancap gitu ya. Ini jadi khilaf ulama, apakah ketika hanya cukup dahinya saja, hidungnya tidak menempel, itu dianggap sah sujudnya, berarti dianggap juga sah solatnya, ataukah tidak? Ini menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa hidung dan dahi itu satu paket. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, yang penting dahinya. Kalaupun hidungnya seandainya tidak menempel pun sah-sah saja. Nah, tapi ini ranah khilaf ulama. Tapi yang jelas kalau bisa sih kita sempurnakanlah dahi dengan hidung itu betul-betul menancap ketika membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, ini yang keberapa tuh? Yang
yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan al-julus baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu juga rukun tuh. Berarti ketika habis sujud kemudian duduk, disitulah pentingnya kita berdoa. Karena di situ doa minta ampun kan, Rabbighfirli. Paling pendek, kemudian baca 3 kali, kemudian sujud lagi. Ini yang kedelapan. Yang kesembilan, ini yang paling penting. Tuma'ninah fi al-jami. Tuma'ninah dalam semua gerakan sholat. Ini rukun. Karena kita lihat, mungkin Anda pernah melihat satu YouTube di Indonesia itu salat taraweh tercepat di dunia kan. Ya, 5 menit dengan 23 rakaat. Tahu dolin, nggak tahu juga kapan itu, alhamdulillahnya kan. Tahu dolinnya aja yang keras ya. Kemudian baru ruku, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau orang tua yang salat kayak gitu, itu pulang sakit pinggang tuh. Ya. Tapi kalau anak muda ya sakit pinggang juga lah kalau kecepatan kan itu. Padahal tumakninah dalam sholat itu rukun. Ya. Artinya tidak sah sholatnya kayak gitu tuh. Sebab bagaimana, apa sih manut tumakninah? Tumakninah itu sampai seluruh persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, jadi kalau umpamanya berdiri ya sampai betul-betul tegak. Itu namanya tumakninah gitu ya. Ketika ruku sampai betul-betul lurus. Ya, itu tumakninah artinya. Artinya tumakninah ini identik dengan ketenangan dalam sholat. Tenang, sempurna, itulah tumakninah. Dan itu bagian daripada rukun sholat. Kemudian juga yang ke-10, al-julus litasyahudil akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Ini juga bagian daripada rukun sholat. Kemudian at-tasyahudul akhir. Tasyahudnya juga rukun. Duduk beda, tasyahud beda. Ya, kalau duduk ya duduknya. Kalau tasyahud itu kebacaannya, ya, itu dua-duanya rukun tuh, ya. Kemudian yang nomor 12, sholawat atas Nabi. Kalau pada tasyahud awal, kan ulama berselisih pendapat, apakah bacaan tasyahud itu disamakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, kan itu ya? Ataukah hanya tasyahud awal itu sebatas kalimat syahadat saja? Umpamanya at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung berdiri. Ataukah dihabiskan? Dihabiskan sampai innaka Hamidum Majid. Berarti bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir sama. Ya. Wallahu a'lam, ini menjadi ranah khilaf para ulama. Ya, kalau saya lihat fatwanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dia mengatakan sampai syahadat saja. Jadi dibedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tapi kalau pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan sama antara bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ini ranah khilaf ulama lah kan itu. Mau dicukupkan sampai syahadat, ya nggak masalah gitu ya. Ataupun mau disempurnakan juga diperbolehkan. Ya. Oh, oke. Lanjut. Iya. Taib. Jadi kembali bahwa sholawat pada tasyahud awal itu tidak rukun. Yang rukun itu sholawat pada tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir ini bacaannya harus lengkap tuh. Baca tahiyat, baca syahadat, baca sholawat. Kan? At-tahiyatulillah, kemudian asyhadu alla ilaha, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Itu 3 poin ini nggak boleh tidak dibaca. Tahiyat, syahadat, sholawat. Adapun meminta perlindungan dari 4 perkara ini sunnah hukumnya, nanti kita jelaskan. Ya, itu yang paling rukun dalam bacaan tasyahud akhir. Ini yang ke-12. Yang ke-13 at-taslim, salam. Salam itu artinya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini ucapan assalamualaikum warahmatullahi itu namanya salam. Adapun tengok-tengok ini hukumnya sunnah. Jadi walaupun tidak tengok-tengok tidak masalah. Ya, tapi kan sayang nggak diamalkan kan. Ya, jadi tetap kalimat assalamualaikum warahmatullahnya itu yang penting. Ya, adapun tengok ke kiri ke kanan itu lain lagi hukumnya. Itu jangan ditinggalkan. Ya. Kemudian yang terakhir tartib. Ya, tartib itu ya harus sesuai dengan sholatnya Nabi. Jangan sholat dimulai dari ruku dulu, atau dimulai dari duduk dulu, dimulai dari sujud, tidak boleh. Ya sudah ada tertibnya. Dari takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surat, ruku, itu namanya tartib itu namanya. Ini 14 perkara ini ulama mengatakan rukun. Saya ulang, rukun ini penting.
tidak bisa digugurkan karena lupa. Satu. Kenapa tak berdiri? Lupa saya, batal sholatnya. Ya. Dua, tidak bisa digugurkan karena jahil. Kenapa tadi tidak berdiri? Oh, saya tidak tahu hukumnya, batal sholatnya. Ya. Tiga, apalagi ditinggalkan secara sengaja, makin lagi batal sholatnya. Jadi gugurnya rukun hanya satu, ketika tidak mampu. Ya, ketika tidak mampu sakit, tidak mampu berdiri, ya sudah. Duduk, nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, kuburkan saja dan mati. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bicara rukun sholat. Kita masuk pada wajib sholat. Ya. Wajib ini, dia tidak membatalkan sholat kalau ditinggalkan. Tetapi membatalkan sholat kalau ditinggalkan dengan sengaja. Ingat ya. Jadi wajib ini baru dikatakan batal kalau ditinggalkan karena sengaja. Tapi kalau ditinggalkan karena unsur ketidaksengajaan, entah lupa, ya, maka ini tidak membatalkan sholat. Tetapi dia boleh ditutup atau disempurnakan dengan sujud sahwi. Ingat ya, yang menyempurnakan sholat itu 3. Yang menyempurnakan sholat. Setiap sholat kita ini pasti ada kekurangan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna sholatnya 100%. Pasti ada kekurangan. Entah melamun, entah kurang tumak nina, entah banyak pikiran gitu kan. Mestilah dalam sholat itu, entah gerakan, entah bacaan. Tidak ada orang sholat sempurna. Pasti ada kekurangan. Tetapi kekurangan ini bisa kita sempurnakan dengan 3 perkara. 1, dengan sholat sunnah, rawatib. Disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Ya. 2, dengan istighfar setelah sholat. Ada wirid istighfar setelah sholat. Pokoknya kalau udah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah istighfar 3 kali setelah sholat atau masuk dalam wirid sholat, itulah penyempurna sholat. Kenapa setelah sholat langsung istighfar coba? Kenapa nggak zikir yang lainnya? Kok disuruh istighfar? Karena sholat kita ini pasti ada kekurangan. Maka karena ada kekurangan kita istighfar kepada Allah. Jangan minimalnya kalaupun kita sedang tergesa-gesa, jangan tinggalkan istighfar setelah sholat. Karena itu yang menyempurnakan sholat. Kemudian yang ketiga sujud sahwi. Inilah sujud sahwi, inilah yang menyempurnakan sholat. Ketika kita menambah, ketika kita mengurangi, ketika kita ragu-ragu, inilah sujud sahwi yang menyempurnakannya. Lah sujud sahwi ini berlaku pada 2 tempat. Pertama meninggalkan rukun, yang kedua meninggalkan wajib. Tapi bedanya kalau meninggalkan rukun dia harus mendatangkan rukun yang ditinggalkannya baru kemudian sujud sahwi. Kalau wajib tidak perlu mendatangkan kewajiban yang ditinggalkannya, cukup sujud sahwi. Yang mana itu? Yang rukun. Rukun dengan wajib. Masalah sujud sahwi. Bukan balun-balun. Sujud sahwi. Iya. Jadi sujud sahwi di antara rukun dan wajib ini, kalau wajib ditinggalkan, tidak perlu mendatangkan yang ditinggalkannya. Cukup sujud sahwi. Tapi kalau rukun, wajib mendatangkan yang ditinggalkannya, kemudian sujud sahwi. Saya contohkan biar mudah. Ya. Orang meninggalkan tasawuf awal. Kan sering tuh. Lupa kita kan tasawuf awal ditinggalkan itu. Tahu-tahu langsung berdiri. Berarti yang ditinggalkan apa? Wajib. Tasawuf awal itu wajib. Tasawuf akhir rukun. Itulah bedanya. Tasawuf awal wajib. Kalau orang meninggalkan tasawuf awal, tidak perlu didatangkan lagi. Cukup nanti di akhir sebelum salam langsung sujud sahwi. Itu sudah menggantikan tasawuf awal yang ditinggalkan. Paham ya? Nah, tapi kalau dia meninggalkan rukun, contoh sujud. Sujud cuma 1 kali, padahal 2 kali sujud itu kan? Berarti kan dia meninggalkan rukun kan? Kan tadi saya katakan di antara rukun sujud, ruku kan itu. Sujud pun 2 kali gitu. Dia cuma 1 kali. Langsung berdiri padahal belum duduk di antara 2 sujud, belum sujud. Berarti kan meninggalkan 2 rukun tuh. Maka harus didatangkan dengan 1 rakaat sempurna. Tambah 1 rakaat. Kalau ingat dalam solat, kalau dah habis solat, ya diulang. Diulang solat semua sekali. Apanya? Kalau ingat dalam solat, tidak, diulang yang ditinggalkan itu saja. Pamannya habis salam nih. Assalamualaikum. Tadi kurang 1 kan? Tambah 1 rakaat. Jadi meninggalkan 1 rukun itu gantinya 1 rakaat.
kemudian setelah salam, kemudian dia sebelum salam sujud sahwi baru salam. Paham ya? Jadi kalau meninggalkan rukun dia harus mengganti. Setelah diganti baru sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan wajib tidak perlu diganti. Langsung sujud sahwi saja. Oke, sampai di sini? Siap. Nah, Kalau meninggalkan wajib tak boleh sujud sahwi pun boleh juga. kalau meninggalkan wajib, satu, kalau unsurnya sengaja, batal sholatnya. Sengaja ditinggalkan, batal sholatnya. Kalau tidak sengaja karena lupa atau karena ketidaktahuan, ya, maka dia sujud sahwi. Tapi ulama mengatakan seandainya dia tidak mendatangkan sujud sahwi, sah nggak ibadahnya? Sah kata ulama, tapi berdosa. Karena meninggalkan wajib, hukumnya dosa meninggalkan wajib. Ya, dan mengurangi pahala kan itu ya. Makanya sujud sahwi dalam wajib itu penting, jangan ditinggalkan. Memang sah ibadahnya tidak ada masalah. Tapi Anda meninggalkan wajib. Apa hukum meninggalkan wajib? Berdosa. Lain meninggalkan sunnah tidak ada masalah. Ini yang ditinggalkan wajib. Sesuatu yang ditekankan oleh Allah tinggalkan. Berdosa dia. Walaupun ibadahnya sah. Oke? Lanjut. Sekarang apa wajib sholat itu? Ya, pertama, takbiratul intiqal. Takbir, ucapan Allahu Akbar pada setiap gerakan. Kan kalau kita ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbarnya itu loh. Ya, kan ucapan Allahu Akbar kan cuma dua. Pertama, ketika takbiratul ihram, itu rukun. Yang kedua, Allahu Akbar pada setiap gerakan berpindah satu ke gerakan yang lainnya. Mesti kita baca Allahu Akbar kan? Lah, takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar di takbiratul ihram, rukun. Setelah itu takbir-takbir sampai selesai sholat, wajib. Paham? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tasmi. Ucapan sami Allahu liman hamidah. Rukunya rukun. Tapi ucapannya sami Allahu liman hamidah wajib. Jadi kalau orang meninggalkan sami Allahu liman hamidah, langsung pemilih ruku langsung berdiri nih. Lupa tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, langsung berdiri, sujud sahwi. Kenapa? Karena meninggalkan wajib. Nah gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tahmid. Ucapan Rabbana walakal ham setelah bangkit dari ruku. Tetapi ada yang mengatakan ini wajib bagi imam, wajib bagi makmum, dan wajib bagi orang yang sholat sendiri. Wajib bagi imam, wajib bagi makmum, dan wajib bagi orang yang sholat sendiri. Ucapan Rabbana walakal ham. Kemudian juga yang keempat, at-tasbih birruku. Subhana rabbiyal azim. Ya, jadi rukunya rukun, tapi bacaan doa dalam ruku itu wajib. Ya. Kemudian ucapan tasbih dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la. Sujudnya rukun, tapi bacaannya wajib. Nah, gitu ya. Kemudian juga yang nomor 6, ucapan Rabbighfirli di antara duduk dua sujud. Duduknya rukun, bacaan Rabbighfirlinya wajib. Ya. Dan yang terakhir tasahud awal. Tasahud awal dan duduk di tasahud awal itu adalah wajib. Bukan, maksudnya hukumnya. Ya, baik bacaan tasahudnya ataukah duduknya, dua-duanya wajib. Nah, ini namanya wajib sholat nih. Ya, saya ulangi, takbir intiqal. Yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ketiga, ucapan Rabbana walakal ham. Kemudian yang keempat, ucapan Subhana rabbiyal azim. Kemudian yang kelima, ucapan Subhana rabbiyal a'la. Dan yang terakhir, yang nomor 6, ucapan Rabbighfirli. Dan yang terakhir nomor 7, doa tasyahud dan juga duduk di tasyahud awal. Nah, ini namanya kewajiban sholat. 7 perkara ini termasuk wajib sholat. Ya, kalau ditinggalkan secara sengaja, batal sholatnya. Kalau ditinggalkan tidak sengaja, lakukan sujud sahwi. Gitu saja. Ya, kalau bicara tentang wajib sholat. Adapun sunnah-sunnah sholat terbagi 2. Ada sunnah ucapan, ada sunnah perbuatan dalam sholat itu ya. Adapun sunnah ucapan, baca iftitah. Baca iftitah ketika habis takbiratul ihram kan ada iftitah tuh. Ya,
Macam-macam lah itu doa bentuk-bentuknya yang diajarkan Nabi. Ada Allahumma ba'id baini, ya kan? Ada subhanakallahumma, macam-macam. Nah, itu kalaupun tidak dibaca tidak ada masalah. Pamannya langsung baca Fatihah pamannya kan? Sah salatnya. Kenapa? Karena iftitah sunnah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ta'awudz dan basmalah. Ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca bacaan. Nah, ini ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di permulaan salat, kemudian basmalah, itu sunnah. Walaupun tidak dibaca tidak ada masalah. Ya, tetapi sebaiknya jangan ditinggalkan walaupun sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ucapan amin. Imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita diam saja. Sah salatnya. Cuman rugi kan? Karena amin itulah kalimat yang membuat orang Yahudi sakit hati. Dan kalimat amin ini kalau bertepatan dengan aminnya malaikat, dosa-dosa kita diampuni. Kan gitu ya. Nah, ucapan amin termasuk sunnah. Kemudian yang keempat, baca surat setelah Fatihah. Kalaupun tidak baca surat tidak ada masalah. Yang penting Fatihahnya jangan ditinggalkan. Ya, umpamanya saya nggak hafal satu surat pun nggak ada hukumnya, itu sunnah saja. Kalaupun ditinggalkan tetap sah salatnya, tapi sebaiknya dibaca. Kemudian juga yang nomor 5, al-jahru bil qira'ah fi subhi wal awwalina minal maghribi wal isya wal jum'ati wal idaini wal istisqa wal kusyuf wal ikhfati fi ghairiha. Mengeraskan suara itu sunnah saja. Mengeraskan suara, umpamanya kita sholat maghrib, ya kita baca aja. Sah sholatnya, nggak masalah. Kalau mau dikeraskan pun ada masalah. Pada sholat-sholat yang dikeraskan, maksudnya seperti maghrib, isya, subuh kan dikeraskan. Tapi kalau kita tidak mau dikeraskan sholat sendirian, was-was gitu aja dengar sendiri kan, sah sholatnya. Kenapa? Karena mengeraskan hukumnya sunnah. Nah gitu. Kemudian juga yang nomor 6, ucapan Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tambahan. Karena ada umpamanya habis ruku kan, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ini wajib. Tapi tambahannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini semua tambahan-tambahan ini sunnah hukumnya. Ya, tapi dibaca dapat pahala. Kemudian melebihkan zikir dalam ruku, dalam sujud. Kan minimal 3. Ya, minimal kan 3 subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la. Itu minimal 3. Kalau kita mau nambah 10 kali tidak ada masalah. Itu sunnah saja. Pemanya kan imamnya rukunya panjang. Sayang kita diam aja melamun nanti. Udah baca 3 kali masih lama juga imam. Tambah lagi. Imam sujudnya lama, kita udah selesai 3 kali baca. Tambah lagi. Itu menambah bacaan zikir itu di dalam ruku dan sujud termasuk sunnah. Ya. Kemudian yang nomor 8, doa di tasyahud akhir setelah membaca sholawat. Di situ ada 2 doa. Pertama, doa meminta perlindungan dari 4 perkara. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini sunnah. Kemudian setelah itu kita bisa berdoa dengan apapun yang kita mau. Kita bisa berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Rasulullah SAW biasanya berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Itu yang biasa yang dibaca Rasul. Ya Allah, saya meminta perlindungan dari kamu dari perbuatan dosa dan hutang. Ya. Kemudian salah satu istri Rasul bertanya, Rasul, apakah kau punya hutang? Katanya kan. Kenapa asih itu yang dibacakan gitu? Kata Rasul, tidak. Karena biasanya kata Rasul, kalau orang sudah berhutang, pasti dia dusta. Kalau sudah berdusta, pasti dia khianat. Kata Rasul gitu kan. Karena orang berhutang kan suka begitu. Ditagi-tagi nanti berdusta dia. Habis berdusta khianat, kapan besok? Besok tak ada orangnya. Itu khianat janji namanya. Itu yang ditakutkan Rasul, karena kata Rasul, apabila orang sudah berhutang pasti kadzab, pasti dia berdusta. Kalau sudah berdusta pasti akhlak, pasti dia akan mengingkari janji. Makanya Rasul berlindung dari hutang itu setiap sholatnya itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Itu yang biasa dibaca Nabi sebelum salatnya. Ini bicara tentang sunnah-sunnah ucapan. Di sana ada sunnah-sunnah perbuatan. Di antaranya mengangkat tangan.
Kan kita sering mengatakan kan, baik ketika takbiratul ihram, nah itu ngangkat tangan kan, entah sejajar dengan kuping, entah sejajar dengan bahu, ya ini sunnah saja. Seandainya pun kita diam saja, Allahu Akbar, sah salatnya. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Makanya mengangkat tangan itu boleh angkat dulu baru takbir Allahu Akbar. Atau takbir dulu baru angkat tangan Allahu Akbar. Atau berbarengan dengan takbir Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Karena ini sunnah saja. Ya, nggak ada masalah. Ini namanya sunnah perbuatan. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada sini. Jadi ketika habis mengangkat tangan kan ketika berdiri Allahu Akbar. Kadang-kadang kita letakkan kan. Seandainya pun tidak diletakkan Allahu Akbar, nggak ada masalah, sah sholatnya. Karena meletakkan di sini sunnah. Ya, walaupun kita begini sah sholatnya. Tapi kalau kita mau letakkan begini dapat pahala karena mengerjakan sunnah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Jadi ketika kita berdiri, posisi berdiri, Allahu Akbar. Melihat ke tempat sujud ini sunnah hukumnya. Ya, bahkan dalam mazhab Abu Hanifah justru melihat bukan ke tempat sujud tapi ke depan. Gini. Kenapa? Karena mengambil dalil dari firman Allah surah Al-Baqarah itu, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun wajahmu dipalingkan, disitulah ada wajah Allah. Jadi tidak mesti ke tempat sujud, ya kan? Tetapi bagaimanapun menatap ke tempat sujud itu lebih khusyuk karena ada dulu para sahabat di awal-awal sholat mereka kan biasa ngomong ketika sholat. Allahu Akbar, piye kabare? Nah, gitu. Boleh. Dulu awal-awal disyariatkan sholat bisa ngobrol. Nah, tapi kemudian turun ayat tentang larangan, ya, tentang larangan bahwa orang sholat itu harus khusyuk. Alladzina fi sholatihim humul khasyi'un. Orang yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Setelah turun ayat tentang diwajibkannya khusyuk, maka dilarang sholat, dilarang tengok-tengok, kemudian diarahkan ke tempat sujud. Begitu. Nah gitu ya. Merem boleh, merem. Tak boleh lah merem. Sakit kepala ya. Makruh. Ya sebenarnya mengatakan makruh. Karena Rasul tidak pernah sholat merem. Nanti ada ular tak tahu. Ada kalajengking tak tahu nanti. Mantuk itu antum itu bukan ini. Ketiduran. Habis makan durian, ya kan subuhnya tadi. Nah, jadi merem itu hukumnya makruh wallahu a'lam. Taib, kemudian yang keempat, italatu raqatil ula wa taqsiru tsaniyah. Memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Umpamanya kalau ketika rakaat pertama kita baca surat agak panjang. Umpamanya watini wa zaitun. Rakaat yang keduanya kulhu. Kan lebih pendek lagi. Jangan yang pertama pendek, yang kedua pula panjang. Itu menyelisih sunnah namanya. Ya, jadi dengan memanjangkan rakaat yang pertama lam yakunil kita baca. Rakaat kedua inna a'taina. Gitu maksudnya. Ya, jadi memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat yang kedua itu sunnah. Ya. Kemudian juga termasuk yang kelima adalah qabdu raqabataihi biyadaihi mufarrijatai al-asabi fir ruku'i wa madd dhahri. Memegang merenggangkan jari jemari dan memegang lutut begini ketika ruku. Jadi direnggangkan, pegang begini. Ini sunnah. Merenggangkan dan memegang lutut begini. Yang gini nggak masalah gitu sebenarnya. Cuman kalau begini sunnah hukumnya karena akan lebih sungguh-sungguh ketika ruku. Kita bisa saksikan kalau kita betul-betul ditekan lututnya kan sungguh-sungguh itu kita ruku. Tapi kalau gitu ini asal-asalan orang malas sholat itu. Ya, ini juga termasuk sunnah. Atau iftiras pada tasawuf awal dan tawaruk pada tasawuf akhir. Maksudnya iftiras pada tasawuf awal itu meletakkan di atas tumit pantatnya itu. Ya, pantat kita diletakkan di tumit, itu namanya iftiras. Tapi kalau melabuhkan pantat di lantai itu namanya tawarruk. Lah iftiras dengan di tasyahud awal, tawarruk di tasyahud akhir itu hukumnya sunnah.
Andai pun tasawuf awal dengan tasawuf akhir tawaruk, atau andai pun tasawuf awal dengan akhir itu iftiras, ya sah sholatnya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita mau menggunakan dua cara dalam sholat yang dua tasyahud, kan ada sholat yang satu tasyahud saja. Ya, kita kan berbicara sholat yang memiliki dua tasyahud maksudnya. Maka iftiras di tasyahud awal, tawaruk di tasyahud tsani yang kedua. Nah, gitu. Tapi kalau yang punya tasyahud awal, nah ini khilaf ulama. Mazhab Ahmad dan Syafi'i kalau tidak salah, maka cukup iftiras saja. Tapi mazhab Syafi'i tawaruk sama dengan tasyahud akhir. Ini itu masalah khilaf lah. Kemudian juga yang yang ke-7, wad'ul yadaini ala fakhidaini fit tasyahud. Meletakkan dua tangan di paha begini ketika tasyahud, ini sunnah saja hukumnya. Ya, seandainya pun nggak begini, ya nggak masalah kan itu. Seandainya atau begini ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita taruh di sini, sunnah hukumnya, gitu ya. Dan yang terakhir di sini disebutkan mujafatu dhira'aihi an jambaihi wa batnihi an fakhidaihi fi sujud. Merenggangkan sikut ketika sujud. Gitu maksudnya. Ini direnggangkan, dijauhkan dari lambung. Nah, sampai-sampai disebutkan anak kambing bisa masuk ke sini. Nah, itu sunnah hukumnya. Sunnah saja, itu sunnah perbuatan. Andai kata pun begini karena sholatnya rapat gitu. Kan susah kita kalau sholat jamaah rapat begini ya habislah kepala orang kan itu. Nah, kalaupun begini ya sah-sah saja karena ini bagian daripada sunnah. Nah, inilah yang disebut dengan sunnah fi'liyah dalam sholat. Nah, di situ sudah jelas ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau kita mengerjakan 3 perkara ini, atau yang keempat syaratnya, syarat-syarat syarat sholat belum ya. Nah, syarat sholat itu ada 8. Pertama harus Islam. Orang kafir nggak boleh sholat. Walaupun terkhitab sholat, nggak sah sholatnya karena dia kafir. Ya. Yang kedua bulug, baligh. Berarti kalau belum baligh, ya nggak sholat pun ada masalah. Ya. Kemudian yang ketiga akal, artinya orang gila. Gak apa-apa. Jadi kalau ingin meninggalkan sholat, jadi orang gila. Kemudian yang keempat, dia tidak ada yang mencegah untuk sholat seperti haid, nifas, atau junub. Ya, nah itu. Kemudian yang kelima, masuk waktu. Itu syarat namanya. Gak boleh duhur sebelum waktunya sholat, ya tidak sah lah sholatnya. Kemudian yang nomor 6, suci dari 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar dengan junub, hadas kecil dengan wudu. Kemudian yang nomor 7, menutup aurat. Kalau tersingkap auratnya tidak sah salatnya. Kemudian yang terakhir itu namanya mengarah ke kiblat. Nah, itu namanya syarat salat. Lah ulama, kata Syekh Shalih Fauzan, kalau antum ketika salat mendatangkan 4 perkara ini, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, wajibnya dipenuhi, sunnahnya dipenuhi, maka kita telah menegakkan sholat. Bahasa Quran kan, aqimus sholah, tegakkan sholat. Kenapa harus dikatakan tegakkan sholat? Karena banyak orang yang sholat tapi tidak menegakkannya. Orang sholat ramai, tapi yang menegakkan sholat itu sedikit, kata beliau. Ya, mungkin orang Islam itu rata-rata sholat. Iya, ramai orang sholat itu, tapi yang menegakkan sholat itu sedikit sekali, katanya. Kemudian dijelaskan, kenapa sedikit? Karena orang yang menegakkan sholat itu harus mendatangkan 4 perkara tadi. Syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Kalau kita mendatangkan 4 perkara berarti telah menegakkan sholat. Wallahu a'lam. Silakan. Sunnah. Sunnah saja menggerakkan jari. Karena ini masalah khilaf menggerakkan jari itu. Itu kan hadis Wa'il bin Hujr, ya. Ada yang mengatakan maksudnya yushiru, mengisyaratkan itu tidak menggerak-gerakkan. Tapi ada yang mengatakan menggerak-gerakkan. Ya, yang menggerak-gerakkan silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa kan itu. Itulah masalah fikih kan masalah luas masalahnya. Itu berbicara soal masalah hadis, apakah sahih ataukah tidak. Dan juga pemahaman mengisyaratkan di situ apa yang dimaksud itu. Yuharrik, menggerakkan itu maksudnya menggoyang-goyang, ataukah menggerakkan itu maksudnya cukup begini saja. Nah, itu kan ulama panjang lebar lah masalah itu, masalah fikih ya. Wallahu a'lam. Kalau sujud, tangan tak boleh sejajar dengan siku ya. Harus
anjing. Iya. Itu dilarang, ada larangan tidak boleh duduk seperti seekor anjing. Ya, makanya anjing duduk itu kan sejajar kan, berarti harus diangkat sikut. Tapi seandainya begitu sholatnya sah nggak? Seandainya loh, kira-kira sah nggak? Saya tanya, sekarang kan udah jelaskan tadi ruku, sujud kan, sah nggak tuh tadi? Kalau seandainya umpamanya betul-betul ini ke tembok, sah saja karena menjauh ini dari lambung sunnah. Tapi kalau dah lapak-lapak gimana? Ya makanya itu kan sunnah saja. Setiap rukun ditinggalkan harus tambah 1 rakaat. Iya. Wajib tambah 1 rakaat. Wajib tambah 1 rakaat. Apapun Datangkan, ya apapun rukunnya. Habis itu lakukan sujud sahwi. rukun, sawi. Ya, Salam. Ya. langsung salam. Itu poinnya di situ. Harus datangkan. Kalau jemaah, kalau imam degil juga macam mana? Besok ganti ya. Kita mufarakah atau kita naik 1 rakaat? Ya kita mufarakah, senap 1 rakaat kalau kita tahu. Dan imamnya degil. Jangan ikut degilnya imam lah kalau meninggalkan rukun. Macam tahu imam dia? Macam Semula tak mau juga, semula tak mau. Saya ada 2 soalan Oke. tentang meninggalkan wajib. Misalnya tahiyat awal tahajud awal bagi salat yang 4 rakaat, kan seorang tu lupa ya. Tapi dia buat tasyahud awalnya di rakaat ketiga, boleh tak? Kerana saya ingat tadi yang ketiga dia buat. Jadi tetap 2 tasyahud lah, tapi 3 dan 4, rakaat 3 dan 4. Oke. Boleh ya? Nggak bisa karena tidak ada kewajiban mendatangkan. Oh. Kalau meninggalkan wajib ya. Kalau meninggalkan rukun yang ada kewajiban mendatangkan. Ya, karena kalau seandainya mendatangkan berarti menambah. Bagaimana cara mendatangkannya sulit. Nah, kalau umpamanya mendatangkannya dengan mulai berdiri berarti nambah berdirinya nanti. Akan banyak gerakan-gerakan tambahan. Sementara menambah dalam sholat tuh kalau dengan unsur kesengajaan tidak sah. Kalau tidak ada unsur kesengajaan baru kemudian sujud sahwi setelah salam. Kalau mengurang sebelum salam. Kalau menambah sujud sahwinya setelah salam. Nah, itu yang harus dipahami. Wallah. Ya. Saya pernah lihat bagi salat fardu ada orang yang dia upaya berdiri. Oke. Dia berdiri sebentar saja. Waktu dia berdiri kemudian dia duduk terus saja sampai ke salam. Saya pernah nampak orang buat itu di masjid. Saya kira dia boleh terus berdiri juga, tapi yang mungkin dia ada masalah. Jadi setakat dia boleh berdiri untuk takbiratul ihram, lepas tu dia duduk terus. Iya. Yang wajib. Itu dia yang tahu lah. Enggak, itu dia kan maksudnya kan ngambil rukun berdirinya kan. Habis itu karena ketidaksanggupan duduk. Kan kita berusaha berdiri dulu. Enggak boleh kita ini sholat langsung duduk kalau kita bisa berdiri. Kalau sholat wajib ya maksudnya. Umpamanya saya punya asam urat nih, punya gout nih. Kalau kita sanggup berdiri. Kan itu rukun. Walaupun sebentar. Ya, walaupun sebentar kalau sanggup. Ya. Pokoknya harus didatangkan dulu rukun itu caranya. Kecuali sama sekali nggak sanggup. Nah, baru gugur. Itu maksudnya. Mungkin ya. Wallahu a'lam. Iya. Tapi kalau sholat sunnah tak payah langsung duduk aja nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah taraweh punya asam urat, nah, ambillah ini kursi. Langsung sah-sah saja walaupun bisa berdiri ya. Cuman pahalanya dikurangi gitu saja. Itu. Oke. Nanti belum. Tadi Fatihah tadi. Oke. Wajib. Baca Fatihah rukun. Oke. Tadi salah barisnya. Kan? Gimana? Salah barisnya Ya, patral. yang bawah dibaca atas tu. Kan? Oh, ihdina sama ahdina tadi. Okey. Kemudian Kalau salah panjang pendeknya, ya sama. Kalau salah panjang pendeknya itu kalau dia merubah makna, ya bisa tidak sah sholatnya kalau sampai merubah makna ya. Ya karena memanjangkan terkadang beda makna. Contohnya Allahu Akbar dengan Allahu Akbar itu beda. Kalau kita panjangkan alifnya, nanti maknanya begini. Apakah Allah Maha Besar? Masa jadi pertanyaan jadinya. Ya, kalau seandainya alifnya dipanjangkan, Allahu Akbar, itu artinya alif itu jadi istifham. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Jadi beda kan? Nah, itu makanya pentingnya minimal kalau ingin belajar tajwid, tahsin apa itu, perbaiki di Fatihah itu. Kalau dalam
baca surat, namanya salah bacaannya atau panjangnya atau pendeknya keliru, sah-sah saja kan, itu hukumnya sunnah ya. Tapi kalau di Fatihah saya sarankan belajarlah bacaan Fatihah yang benar, itu aja. Oke. Siap. Jadi satu Ustaz. Iya. Surah apa perlu berurutan, yang awal di awal, yang kemudian di kemudian. Enggak harus. Yang jelas jangan sampai memutus di makna yang belum sempurna. Contoh, fawailul lil musallin, Allahu akbar. Tak boleh. Nanti yang tak salah senang tuh. Celaka bagi orang yang sholat, Allahu akbar. Kata orang yang tak sholat, alhamdulillah. Tak boleh itu. Jangan sampai memutus yang maknanya tidak sempurna. Jadi sempurnakan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Boleh baru ruku. Kan sempurna jadi kan maknanya. Ini kalau nggak sempurna maknanya langsung ruku. Nah, ini nggak boleh. Harus disempurnakan maknanya. Itulah pentingnya belajar Quran juga kan. Satu lagi. Oke. Kita cakap pasal Al-Fatihah ni ya. Jadi bagi mazhab Syafi'i kan baik solat jahar ya. Jadi wajib ya. Rukun. Rukun ya. Jadi bagi sebagai makmum kan, sedang imam baca, dia terpaksa diam dulu kan. Kemudian dia baru baca. Tapi Ustaz sebut tadi kalau baca Al-Fatihah sebaiknya bacanya sempurna kan. Jadi bacaan sempurna, masa yang diberi itu mungkin pertama pendek. Lepas tu imamnya sudah membaca surah pertama. Jadi tak sempat orang nak baca sempurna. Satu. Yang kedua, sedang kita baca, imam pun baca surah. Kan bacaan Oke. tangan gitu. Jadi dua perkara ni. Enggak, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau mazhab yang lain, kalau imam dijaharkan sih kita diam saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang Anda baca itu, bacaan Fatihahnya setelah bacaan Fatihah imam. Di situ ada saktah namanya. Diam sesaat sebelum membaca surat. Dalam mazhab Syafi'i itu ada saktah. Umpamanya imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam berhenti dulu sebentar biasanya, enggak langsung ke surat. Itulah mazhab Syafi'i. Lah, kenapa memberikan kesempatan makmum baca Fatihah? Ataupun kalau tidak ada saktah, maka makmum baca Fatihah ketika imam baca surat, karena dia sedang membaca yang sunnah. Kita yang rukun gantian. Setelah itu kita mendengarkan. Ya. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i itu, yang penting dia sudah memberikan hak Fatihahnya kepada Allah, karena Fatihah itu terbagi dua. Sebagiannya untuk hambanya, sebagian untuk Allah. Ya, dan disebutkan dalam hadis itu, idza qala abdu alhamdulillah, apabila hambaku mengatakan alhamdulillah, maka Allah akan mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila hambaku mengucapkan ar-Rahman ar-Rahim, maka Allah akan mengatakan asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku sedang membesar-besarkan diriku. Lah, inilah 3 ayat pertama, ini hak Allah. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin, ini hak Allah. Baru setelahnya itu hak kita. Jadi kalau kita umpamanya dalam mazhab Syafi'i ya, kalau sudah mendapatkan 3 poin ini, tiba-tiba imam ruku, ya sah salatnya. Tidak perlu mengurangi rakaatnya. Berarti dia sudah dapat Fatihah. Kalau sudah dibaca 3 ini, alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Karena ini hak Allah sudah terpenuhi. Karena yang lebihnya itu hak kita. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, itu kan hak kita semuanya itu. Balik ke kita semuanya. Tapi kalau yang pertama, kedua, ketiga, dan alhamdulillah sampai maliki yaumiddin itu hak Allah semuanya. Jadi kalau dalam madhab yang merukunkan Fatihah pada setiap rakaat, baik sholat sendiri ataupun berjamaah, baik yang dikeraskan atau tidak, mereka mengatakan kalau dia mendapatkan 3 ayat ini, maka dianggap dapat 1 rakaat. Ya, wallahu a'lam. Tapi tidak ada pencanggahan Ustaz. Sedang imam baca surah, makmum baca Fatihah, kan ada Iya, ada ayat yang mengatakan idza quri'a alaikumul Qur'an fa idza quri'a alaikum, ya, apabila dibacakan kepada kalian gitu kan Quran, fa'angsitu kan, suruh diam kan. Kalimat diam dalam ayat itu maksudnya diam ketika kita mendengar imam membaca rukun sholat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i begitu, ya. Maksud suruh diam itu kan imam sedang membaca rukun. Gantian. Kalau dia sudah selesai baru kita gitu maksudnya. Kenapa? Karena imam itu kan diikuti dia dulu baru kita gitu. Tapi kalau imam membaca surat itu kan baca surat yang sunnah. Maka diam pun tidak masalah. Kata mazhab Syafi'i. Kalau di luar solat, kalian membaca Quran, saya harus diam atau sama-sama baca?
Apanya? Di luar sholat ya? Ah, itu suka-suka lah di luar sholat. Boleh ke tak boleh, Ustaz? Tidak, mendengarkan Quran itu sunnah. Bukan kalaupun ada orang ngaji di samping kita nggak dengar pun nggak ada masalah. Apa masalahnya? Nah, tapi kalau mendengarkan ya kalau kita ada niat ingin mendengarkan dapat pahala. Tapi kalau tidak ada niat mendengarkan walaupun mendengar ya nggak dapat apa-apa. Kan harus ada niat. Jadi yang terbaik dalam sholat itu harus baca Fatihah ataupun yang terbaik. Ya itu kembali yang terbaik yang ikut dalil ya. Sholat bersama imam. Ya, maksudnya begini, itu kembali kepada keyakinan kita. Saya lebih cenderung kepada pendapat ini karena kuat dalilnya, umpamanya kan. Saya cenderung kepada pendapat yang lain karena kuat dalilnya. Harus begitu dalam ibadah itu. Karena Rob yang kita sembah itu adalah Rob yang yakin dan sembahlah dengan keyakinan juga. Dan yakin akan muncul dengan ilmu. Ya belajarlah. Kalau nggak belajar bingung nanti. Ya, wallahu a'lam. Ya, Pak Sukiman, oke? Oke, sarapan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.